pada Tuhannya. Dan Allah mengabulkan? Iya, Allah kabulkan. Jangan pesimis dengan masa depan. Karena masa depan itu yang menentukan kita. Kalau kita pesimis dengan masa depan, maka sesuatu itu pasti merugikan kita sendiri. Maka tirulah Ibrahim ini. Persiapan masa depan sekarang dimulai. Nabi Ibrahim sudah menentukan 4 kriteria. Kita menentukan bagaimana? Ya kriteria apa yang kita punya, itu yang harus kita lakukan. Cuma masalahnya, sudahkah kita memiliki mentalitas seperti Ibrahim itu? Kalau belum punya mentalitas seperti Ibrahim, kayaknya jauh dari api dari panggang. Agama itu bukan sekedar sholat. Agama itu bukan sekedar zakat. Agama itu bukan sekedar membaca Quran cari pahala. Kalau sekedar itu agama, Islam tidak lebih dari agama ritual semata-mata. Tapi Islam itu ada persoalan ekonomi, ada persoalan sosial, ada persoalan antropologi, ada persoalan biologi, ada persoalan arkeologi, dan semua hal termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Makanya tadi sejak awal, sesuatu yang sifatnya qisah itu hampir bisa dikatakan lebih dari separuh, 100%, lebih dari 50%. Dan kita bisa tahu, kalau berkaitan dengan ritual dalam Al-Quran, kalau ditanya berapa persen sih ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan ritual, sholat, zakat, puasa, hanya berapa persen? Hanya 10%. Sementara ayat-ayat yang lain yang tidak ada kaitan dengan masalah ahkam, hukum-hukum syariat, lebih dari 80%. Tapi kesalahan kita selama ini lebih banyak konsentrasi yang ke 10% itu. Bahkan ribut di persoalan yang 10% itu. Sementara yang 80% tidak pernah kita urusi. Jadi salah siapa ini? Gak bahaya kan? Kita ini disibukkan hal-hal yang remeh-temeh. Tadi saya sudah berkata, di antara 30 juz ini, 114 surah ini, ayat-ayat hukum ya, ayat-ayat hukum, itu hanya 10%. Sementara lebihnya itu bicara hal-hal yang sangat kompleks. Soal ekonomi ada dalam Quran, soal ini, soal itu ada dalam Al-Quran semua. Tapi itu tidak pernah, dan memang tidak pernah kita coba untuk bahas di masjid. Bahkan kita merasa tabu untuk membahasnya. Saking terlalu asobiahnya kita ini. Membahas 10% itu, masalah ahkam, masalah syariat itu, sampai berbusa-busa sehingga membuat perpecahan di antara ummah itu sendiri. Rasa jauh-jauh, orang berdebat, berselisih, merasa paling benar, yang lain disalah-salahkan. Hanya soal apa? Cara mengangkat tangan dan meletakkan tangan. Ketika apa? Berdiri. Yang betul yang mana? Allahu Akbar di atas dada, atau Allahu Akbar di atas pusar, atau Allahu Akbar di bawah pusar, atau Allahu Akbar melepas tangan. Mana yang betul? Itu kan yang sering dijadikan acuan dalam ceramah-ceramah agama. Hanya itu dan itu dan itu sekali lagi dan itu terus berdebat itu aja. Apakah ini agama? Mulailah kita mulai sadarnya. Agama bukan sekedar itu, tapi agama itu kompleks. Maka sekali lagi, Islam ini agama istimewa, agama yang paling akhir, yang tentu saja panduan untuk semuanya. Jangan sampai kita keliru memahami agama itu sendiri. Ini sekedar rambu-rambu, sekedar rambu-rambu. Bahwa harus ada karakter. Tanpa karakter itu
masa depan tidak akan dapat kita raih. Pemimpin masa depan tidak akan bisa kita raih. Nabi Ibrahim bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan karena sudah dia siapkan sejak awal. Dia siapkan sejak awal. Minimal disiapkan doa yang betul-betul luar biasa itu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yuzakkihim, kenapa diletakkan di belakang? Ini yang paling utama. Yuzakkihim itu arti harfiahnya yang akan menyucikan jiwa mereka. Ini berkaitan dengan apa? Ini hal yang sifatnya etik. Ini hal yang dalam bahasa agama disebut moral, etik. Kalau sesuatu dibangun bukan pada landasan moral, etik yang benar, maka hancur semua. Tipu-tipu semua. Itulah sebabnya diletakkan bagian dari ayat Al-Quranul Karim. Bukankah Nabi diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, mengembalikan pada real akhlak itu. Masalah ekonomi saja, itu masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi. Ada enggak nuansa akhlak itu? Ada. Apa? Tidak boleh curang. Mengurangi timbangan pada masa zaman Nabi Syuaib dikritik dalam Al-Quran. Bicara soal timbangan itu bicara soal ekonomi, jual beli. Jual beli itu masalah bisnis. Ketika bisnis dilakukan dengan cara curang, Allah marah di situ. Apalagi dalam segala yang lain dilakukan secara curang. Sholat dilakukan secara curang. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Apa contohnya? Sholat karena apa? Motifnya apa? Karena mertua? Atau karena lillahi ta'ala? Atau karena apa? Semuanya itu ada landasan etik, moral. Dosen mengajarkan sesuatu juga berbasis pada moral. Bukan sekedar ilmu, tapi moral. Ilmu tanpa moralitas hancur. Nggak usah jauh-jauh. Cloning itu ilmu, sains. Tapi kalau manusia di cloning, kira-kira benar atau enggak? Nah, ini kaitannya dengan moral, moralitas. Maka segala sesuatu, semua lini kehidupan kita harus berbasis pada moral. Ketika moral itu sudah dilanggar, luar biasa itu dampaknya. Maka disitulah kita diberikan pesan dalam Al-Quranul Karim. Semua para nabi itu bukan seperti menara Gading yang tidak bisa dicontoh. Bisa dicontoh, hanya saja kita tidak mungkin menjadi nabi. Kita sekarang tidak mungkin menjadi rasul, tetapi kita bisa berjalan di jalan kenabian itu. Bukan nabi, tapi berjalan di jalan kenabian itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bahasa simbol, bahasa umum, tapi panjenengan kalau memahami bahasa saya secara cerdas pasti bisa tahu maksudnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Saya kira demikian. Kalau ada yang bertanya, silakan. Saya sambil minum ya. Ada? Kalau tidak ada, saya kasih contoh yang paling sederhana supaya gampang diingat. Banyak orang menggunakan agama sebagai kendaraan untuk mencari kekuasaan. Ya. Dulu sebelum apa-apa tidak pernah pakai jenggot. Tidak pernah pakai jenggot. Dulu sebelum apa-apa nggak pernah pakai jenggot. Sekarang banyak orang pakai jenggot karena mau pasang baliho.
Berarti kita bisa tahu bedanya mana orang yang betul-betul menjalankan sunnah atau mana orang yang menjadikan agama untuk mencari kekuasaan. Kita bisa bedakan itu. Tapi seringkali orang yang tidak cerdas memahami secara fisik. Oh, ini pakai jenggot, ini yang dipilih. Belum tentu. Kita harus tahu rekodnya dulu. Ya. Kita harus tahu rekodnya dulu. Rekodnya, kalau saya sebut rekod pasti paham. Jadi jangan tertipu dengan casing, jangan tertipu dengan jubah, jangan tertipu dengan jubah, karena jubah itu membuat mata kita rabun untuk melihat kebenaran. Tapi lihatlah rekodnya, lihatlah fit and proper testnya. Dari situ kita bisa trust kepada seseorang. Dari situ kita akan selamat. Tapi kalau kita melihat casing, maka semua orang tertipu. Dan sekarang kita dihadapkan dengan tipuan-tipuan. Hati-hati. Tipuan itu ada di mana-mana. Dan mereka kalau sudah melakukan itu, agama bisa dijual untuk apapun. Mudah-mudahan ini peringatan keras, tapi inilah yang harus saya lakukan demi umat ini, agar tidak bisa ditipu dan tidak ada seorang pun yang bisa menipu dengan jualan agama. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Dan saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarin aja dulu. Sama tim gimana? Tim gimana? Kopro. Udah. Udah dipencet. Yang ini? Iya. Oh ya, sip. Masih yakin? Masih yakin? Mana masih yakin? Masih ngambilkan makan. Angkatnya udah. Trip tuh.